Assalamualaikum, hai apa kabar geng? Kita ketemu lagi di channel Aryana Space. Semoga kalian sehat selalu. F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multiperan supersonik yang dikembangkan oleh perusahaan General Dynamics untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara namun akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multiperan yang sangat populer. Kemampuan F-16 untuk bisa dipakai untuk segala macam misi inilah yang membuatnya sangat sukses di pasar ekspor, dan dipakai oleh 24 negara lebih selain Amerika Serikat. Pesawat ini sangat populer di mata internasional dan telah digunakan oleh 25 angkatan udara di seluruh dunia. F-16 merupakan proyek pesawat tempur blok barat yang paling besar dan signifikan. Dengan jumlah sekitar 4.000 unit F-16 sudah diproduksi sejak tahun 1976. Pesawat ini sudah tidak diproduksi untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, tetapi masih diproduksi untuk ekspor. Pada tahun 1993 General Dynamics menjual bisnis pembuatan pesawat ini kepada Lockheed Corporation, yang selanjutnya menjadi bagian dari Lockheed Martin setelah melakukan merger dengan Martin Marietta pada tahun 1995. F-16 sendiri dikenal memiliki kemampuan tempur di udara yang sangat baik, dengan inovasi seperti tutup kokpit tanpa bingkai yang memperjelas penglihatan, gagang pengendali samping untuk memudahkan kontrol pada kecepatan tinggi, dan kursi kokpit yang dirancang untuk mengurangi efek G-force pada pilot. Pesawat ini juga merupakan pesawat tempur pertama yang dibuat untuk menahan daya belokan pada percepatan 9G. F-16 mempunyai senapan M61 Vulcan pada bagian dalam badan pesawat serta 11 lokasi pylon untuk menggotong senjata dan peralatan misi lainnya. Nama resmi dari F-16 sendiri ialah Fighting Falcon, tetapi Viper lebih umum digunakan oleh kru darat dan pilot-pilot pesawat tersebut, karena kemiripan bentuknya dengan ular Viperidae dan Starfighter Colonial Viper. F-16 kini aktif pada Angkatan Udara Amerika Serikat, Komando Cadangan Angkatan Udara, serta unit Garda Nasional Udara. Pesawat ini juga digunakan oleh Angkatan Udara di 25 negara lainnya. Sampai dengan tahun 2015, pesawat ini merupakan pesawat bersayap kaku dengan jumlah terbanyak yang dipakai oleh kecabangan militer di dunia. Pada tahun 1960-an, Angkatan Udara dan Angkatan Laut Amerika Serikat menyimpulkan bahwa masa depan pertempuran udara akan ditentukan oleh peluru kendali yang semakin modern, dan bahwa pesawat tempur masa depan akan digunakan untuk mengejaran jarak jauh, berkecepatan tinggi, dan menggunakan sistem radar yang sangat kuat untuk mendeteksi musuh dari kejauhan. Ini membuat desain pesawat tempur masa ini lebih seperti interseptor daripada pesawat tempur klasik. Pada saat itu, Amerika Serikat menganggap pesawat F-111, yang pada saat itu masih dalam tahap pengembangan, dan F-4 Phantom akan cukup untuk kebutuhan pesawat tempur jarak jauh dan menengah, dan didukung oleh pesawat jarak dekat bermesin tunggal seperti F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, dan F-8 Crusader. Pada masa Perang Vietnam, Amerika Serikat menyadari bahwa masih banyak kelemahan pada pesawat-pesawat mereka, terutama kebutuhan akan superioritas udara dan pelatihan yang lebih baik untuk pilot-pilot pesawat tempur. Peluru kendali udara ke udara pada masa itu masih memiliki banyak masalah, dan pemakaiannya juga dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Selain itu, pertempuran di udara lebih banyak berbentuk pertempuran jarak dekat di mana kelincahan di udara dan senjata jarak dekat sangat diperlukan. Kolonel John Boyd mengembangkan teori energi manuver pada pertempuran pesawat tempur berdasarkan pengalamannya pada saat terjadinya Perang Korea dibantu oleh matematikawan Thomas P. Christie, yang bergantung pada sayap yang besar untuk bisa melakukan manuver udara yang baik. Teori tersebut mensyaratkan pesawat tempur untuk memiliki beban tubuh yang ringan, sehingga bisa bermanuver tanpa banyak menghasilkan kehilangan energi, dan juga mesin dengan rasio dorong berat yang tinggi. Di akhir tahun 1960-an, Boyd mengumpulkan penemu-penemu yang berpikiran sama dengan dia dan mendirikan organisasi mafia pesawat tempur, dan berhasil mengamankan pendanaan dari Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, bersama dengan General Dynamics dan Northrop untuk mengadakan penelitian atas teori tersebut. Sayap yang lebih besar akan menghasilkan gesekan yang lebih besar saat terbang.
dan biasanya menghasilkan jarak jangkau yang lebih sedikit dan kecepatan maksimum yang lebih kecil. Boyd menganggap pengorbanan jarak dan kecepatan perlu untuk menghasilkan pesawat yang bisa bermanuver dengan baik. Pada saat yang sama, pengembangan F-111 menemui banyak masalah, yang mengakibatkan pembatalannya, dan munculnya desain baru, yaitu F-14 Tomcat. Dorongan Boyd tentang pentingnya pesawat yang lincah, gagalnya program F-111, dan munculnya informasi tentang MiG-25 yang saat itu kemampuan dibesar-besarkan membuat Angkatan Udara Amerika Serikat memulai perancangan pesawat mereka sendiri, yang akhirnya menghasilkan F-15 Eagle. Pada saat pengembangannya, F-15 berevolusi menjadi besar dan berat seperti F-111. Ini membuat Boyd frustrasi dan ia pun meyakinkan beberapa petinggi Angkatan Udara lain bahwa F-15 membutuhkan dukungan dari pesawat tempur yang lebih ringan. Grup petinggi Angkatan Udara ini menyebut diri mereka Fighter Mafia, dan mereka bersikeras akan dibutuhkannya program pesawat tempur ringan, Lightweight Fighter, LWF. Pada Mei tahun 1971, Kongres Amerika Serikat mengeluarkan laporan yang mengkritik tajam program F-14 dan F-15. Kongres mengiyakan pendanaan untuk program LWF sebesar $50 juta, dengan tambahan $12 juta pada tahun berikutnya. Beberapa perusahaan memberikan proposal, tetapi hanya General Dynamics dan Northrop yang sebelumnya sudah memulai perancangan dipilih untuk memproduksi prototipe. Pesawat mereka mulai diuji pada tahun 1974. Program LWF awalnya merupakan program evaluasi tanpa direncanakan pembelian versi produksinya. Tetapi akhirnya program ini diubah namanya menjadi Air Combat Fighter. Dan Angkatan Udara AS mengumumkan rencana untuk membeli 650 produk ACF. Pada tanggal 13 Januari tahun 1975 diumumkan bahwa YF-16 General Dynamics mengalahkan saingannya, YF-17. Varian F-16 ditandai oleh nomor blok yang menandakan pembaruan yang signifikan. Blok ini mencakup versi kursi tunggal dan kursi ganda, F-16AB. Varian F-16AB awalnya dilengkapi Westinghouse AN/APG-60 Pulse Doppler Radar, Pratt & Whitney F100PW200 turbofan, dengan tenaga 14.670 lbf, atau 64,9 kN, 23.830 lbf, atau 106,0 kN, dengan afterburner. Angkatan Udara AS membeli 674 F-16A dan 121 F-16B. Pengiriman selesai pada Maret tahun 1985. Varian ini terbagi atas blok 1, 5, 10, 15, 15 OCU dan 20. F-16CD. Varian F-16CD adalah varian yang paling banyak diproduksi. Awalnya diperlengkapi dengan radar Westinghouse AN/APG-68, mesin Pratt & Whitney F-100. Versi-versi selanjutnya juga diperlengkapi dengan turunan radar AN/APG-68, dan juga radar Paset Array Northrop Grumman AN/APG-80. Selain juga mesin General Electric F-110 yang lebih bertenaga dibanding Pratt & Whitney F-100. Beberapa blok terbaru juga diperlengkapi pot inframerah seperti lantrin, lightning, dan sniper untuk memudahkan operasi malam hari, dan pemboman presisi di segala cuaca. Varian ini terbagi atas blok 25, 30/32, 40/42, 50/52 dan 50/52+. F-16EF Blok 60. Kode ini awalnya akan diperuntukkan untuk F-16XL yang memiliki konfigurasi sayap, Cranket Arrow. Sementara Blok 60 tadinya akan dipakai untuk varian serang darat F-16, yaitu A-16. Namun karena semua proyek itu dibatalkan, akhirnya kode ini tidak jadi dipakai. F-16EF Blok 60 baru dihidupkan lagi sewaktu Uni Emirat Arab berniat untuk memesan pesawat tempur baru. Varian untuk Angkatan Udara Uni Emirat Arab ini merupakan pengembangan dari Blok 50+. Beberapa fitur teknologinya membuatnya menjadi salah satu varian tercanggih F-16 yang pernah diproduksi. Tidak seperti pendahulunya yang menggunakan radar Pulse Doppler AN/APG-68. Varian ini menggunakan radar Paset Array, Agile Beam, AN/APG-80 yang memungkinkan pesawat tempur untuk mengunci dan menyerang target di darat dan udara secara bersamaan.
Mesin yang digunakan adalah General Electric F110GE132 bertenaga 32,500 lbf, atau 144 kN, yang merupakan mesin bertenaga paling besar yang pernah dipakai untuk F-16. Varian ini juga diperlengkapi dengan kamera inframerah yang terpasang paten di badan pesawat, seperti yang ditemui di pesawat MiG-29 dan Sukhoi Su-27, yaitu Northrop Grumman AN/ASQ-28. Hal ini memungkinkan pesawat F-16 Block 60 membawa senjata lebih banyak dibanding pendahulunya. Varian ini diproduksi antara tahun 2004 hingga 2007, dan sejauh ini hanya dioperasikan oleh Angkatan Udara Uni Emirat Arab. Sedangkan varian terakhir dari F-16 adalah Block 70/72 atau sudah kita kenal dengan F-16 Viper, di mana varian ini dinyatakan sudah masuk ke pesawat tempur generasi 4,5. F-16 Block 72 menyediakan kemampuan tempur yang canggih dalam paket yang terukur dan terjangkau. Di antaranya radar aktif Electronically Scan Array AESA, yang canggih, serangkaian infusi teknologi avionik termasuk komputer misi dan layar prosesor, layar resolusi tinggi. Dikombinasikan dengan modifikasi struktur Service Life Extension Program SLEP, F-16 Block 70/72 diklaim dapat terbang dan bertempur hingga tahun 2045 dan seterusnya. F-16 Block 70/72 telah memperkuat daya gempur peperangan udara sejumlah negara, seperti Bahrain yang menyelesaikan pesanannya untuk 16 Block 70 F-16V baru. Sementara Bulgaria memesan 8 F-16V Block 70/72. Sekian ulasan dari Ariana Space. Buat Anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata sampai ketemu lagi di update video berikutnya.